Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini insyaallah, majelis yang berkah ini insyaallah. Semoga dengan hadirnya kita di sini dinilai sebagai sebuah ibadah yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah amalan yang bisa memberatkan timbangan amalan kita kelak pada hari kiamat. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, ya, karya Al-Imam Al-Allamah Abdullah Ibnu Abdurrahman Fadl Al-Hadrami, kitab fikih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan tentang sunanul wudu, sunnah-sunnah dalam berwudu, dan belum selesai. Insyaallah kita akan melanjutkan ke sunnah yang ke-13, yaitu al-muwalatu, muwalat. Jadi termasuk sunnah di dalam berwudu adalah muwalat. Apa yang dimaksud dengan muwalat? Muwalat di sini maksudnya adalah bersegera, ya, melanjutkan ke anggota wudu selanjutnya sebelum kering anggota wudu sebelumnya. Artinya ketika kita selesai, ya, membasuh wajah, maka bersegera membasuh apa? Kedua tangan. Setelah selesai membasuh kedua tangan, bersegera untuk mengusap kepala. Setelah selesai mengusap kepala, bersegera untuk mencuci kedua kaki, membasuh kedua kaki. Ini namanya mualat. Jadi sebelum anggota wudu yang sebelumnya kering, langsung beranjak ke anggota wudu selanjutnya. Ya, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, dan ini menurut qaulul jadid, menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru setelah beliau hijrah atau pindah ke Mesir. Ya, adapun pendapatnya sebelum pindah ke Mesir dikenal dengan qaulul qadim, termasuk wajib wudu, wajibatul wudu, perkara wajib di dalam wudu mualat ini. Dan ini selaras dengan pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan wajib mualat ini. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah hadis bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seseorang yang sholat tapi di kakinya itu ada lum'ata dirhamin, sebesar uang dirham, uang logam, tidak terbasuh oleh air wudu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Ayyu'ida al-wudu, untuk mengulangi wudunya, untuk mengulangi wudu. Seandainya kata ulama yang mengatakan wajib, mualat itu enggak wajib, maka cukup diperintahkan untuk membasuh kaki yang tidak terbasuh tapi Nabi menyuruh untuk mengulang wudu. Nah, menunjukkan mualat itu wajib menurut, ya, mereka, ya, mazhab Imam Ahmad dan qaulul qadimnya Imam Syafi'i. Ya, namun dijawab hadis ini oleh ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan hadis ini mursal. Hadis ini mursal, dan mursal itu termasuk hadis yang dhaif. Tidak bisa dijadikan landasan hukum, ya, dalam berfikih, ya. Kemudian juga mereka mengatakan dalil yang menguatkan bahwasanya mualat itu tidak wajib tapi sunnah adalah
wudu itu salah satu dari dua taharatain, dua hal yang bersuci. Mandi, wudu, ya kan? Nah, kalau mandi itu untuk mengangkat hadas besar, sedangkan wudu untuk mengangkat hadas kecil. Ya. Dan di dalam mandi terjadi kesepakatan para ulama tidak harus mualat. Jadi nggak harus kaki dulu, nggak harus kepala dulu kan? Terserah manapun yang mau diceburkan duluan atau dibasuh duluan, selama seluruh air itu membasahi anggota badan, maka sah mandinya, nggak harus mualat. Begitupun dalam wudu. Nah, ini. Jadi itu alasan kenapa mualat di sini termasuk dalam kategori sunnah. Ya. Kemudian juga ya sunnah wudu yang selanjutnya yang ke-14 adalah tarkul isti'anati fi sabbi. Ya, meninggalkan minta tolong dalam mengalirkan air, menuangkan air ketika berwudu. Jadi ada beberapa jenis minta tolong di dalam berwudu. Pertama, minta tolong untuk dibawakan air. Maka ini boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta tolong untuk dibawakan air wudu. Sebagaimana dalam hadis da'a biwadu'in, Nabi meminta untuk dihadirkan air wudu. Nah, itu enggak masalah, boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua, minta tolong untuk dituangkan air ketika berwudu. Maka di sini makruh hukumnya kalau minta tolong dituangkan air di dalam mazhab Syafi'i. Ya, sehingga yang sunnah itu apa? Meninggalkan minta tolong untuk dituangkan air. Ya, untuk berwudu. Kenapa? Karena ya meminta tolong untuk dituangkan air ketika berwudu itu termasuk tarofuh. Hikmahnya kata para ulama itu tarofuh. Tarofuh itu bermewah-mewah yang tidak layak untuk kondisi orang yang sedang beribadah. Artinya ketika dia mampu untuk menunaikannya dengan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, maka dia lakukan hal itu dengan sendiri, dengan mandiri, untuk menunjukkan kesungguh-sungguhannya di dalam melakukan sebuah ketaatan dan ibadah. Ya. Berbeda kalau enggak mampu. Misalnya enggak mampu untuk menuang air dengan sendirinya. Ya kan? Karena lumpuh atau semacamnya misalnya, maka di sini bisa wajib hukumnya minta tolong. Ya, kalau enggak mampu, tapi kalau mampu lebih baik ditinggalkan untuk meminta tolong dituangkan air ketika berwudu. Ya, apalagi untuk dibasuhkan, untuk dicucikan anggota wudunya, sedangkan dia mampu, maka makruh hukumnya. Maka makruh, ya. Kemudian yang kelima, di antara sunnah-sunnah wudu adalah tarkut tansyifi bihirqatin, meninggalkan mengeringkan ya anggota wudu dengan menggunakan kain. Jadi bukan hanya kain, jadi semua hal yang bisa untuk mengeringkan ya itu ahsan ditinggalkan. Ya, hikmahnya apa? Pertama, disebutkan oleh para ulama ya bahwasannya meninggalkan mengeringkan anggota wudu itu adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti sunnah Nabi. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Maimunah mandi junub Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dibawakan mindil, dibawakan kain oleh Maimunah untuk mengeringkan anggota badannya setelah mandi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mengeringkan ya anggota badan ketika selesai bercuci itu ya tidak baik. Kenapa? Karena khilafus sunnah, menyelisih sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara alasannya adalah supaya ya seluruh anggota badan, anggota wudu ini dosa-dosanya berguguran. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan di antara fadilah wudu itu adalah dosa-dosa itu berjatuhan
ya dengan berjatuhan air wudu hatta min tahti azfarihi, bahkan sampai celah-celah kukunya itu pun akan berguguran dosa-dosanya supaya lebih sempurna. Nah, ini alasannya ya. Nah, itu beberapa sunnah-sunnah wudu yang disebutkan oleh Syekh Abdullah di sini, ada 15. Sebenarnya masih banyak sunnah-sunnah wudu yang lainnya seperti menghadap kiblat, kemudian berdoa setelah berwudu ya, dan itu bisa dibahas di kitab-kitab lanjutan. Sekarang kita masuk ke pasal yang baru. Setelah kita selesai membahas tentang sunnah-sunnah wudu, kita berpindah ke pasal yang baru, yaitu faslun wayan kudul wudu'a arba'atu asya. Jadi ada 4 hal yang membatalkan wudu ya. Jadi ibaratnya yan kudu itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah zawalu syai' min aslih, hilangnya sesuatu sampai dari akar-akarnya hilang. Itu namanya nakid, nawakid ya kan. Makanya di dalam bab iman itu ada namanya nawakidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Ada namanya nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Artinya apa? Kalau orang melakukan sebuah perbuatan yang bisa membatalkan iman, membatalkan Islam, menjadikan iman itu hilang sampai akar-akarnya. Itu. Begitupun dalam nawakidul wudu, berarti ini adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menghilangkan wudu. Nah, sehingga tidak tersisa lagi wudu tersebut. Nah, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan wudu itu? Maka arba'atu asya, ada 4 macam kata Syekh di sini. Al-awwalu, yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilain, ya keluarnya ya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Maksudnya 2 jalan di sini adalah al-qubul wad dubur. Kubul itu ya bagian depan, kemaluan bagian depan, sedangkan dubur itu adalah bagian belakang ya. Jadi keluarnya sesuatu ini apapun itu, baik yang biasa keluar ya seperti apa, kencing, kemudian mohon maaf ya kotoran ya, itu atau sesuatu yang nggak biasa keluar ya, misalnya darah ya, bahkan kalau ada misalnya belatung keluar misalnya ya, batal nggak wudunya? Batal ya. Jadi apapun yang keluar ya dari 2 jalan itu maka berkonsekuensi batalnya wudu, kecuali air mani. Karena air mani itu mewajibkan yang lebih besar, yaitu mandi. Dan kaidah mengatakan sesuatu yang mewajibkan lebih besar maka tidak menjadi pembatal wudu ya. Jelas insyaallah ya. Ya, jadi di sini keluarnya sesuatu dari 2 jalan ya, 2 jalan, kubul ataupun dubur, baik yang keluar itu adalah sesuatu yang mu'tad, yang biasa, atau yang tidak biasa ya, seperti darah, nanah, basah ataupun kering ya, tetap membatalkan wudu. Nah, kalau pertanyaannya, bagaimana kalau dibikinkan saluran ya, misalnya salurannya itu mampet, saluran keluar entah itu kencing atau buang air besarnya mampet ya karena sakit atau hal lainnya, dan dibikinkan saluran yang lain, apakah jika keluar kotoran dari saluran buatan ini batal wudu atau tidak? Nah, batal wudu atau tidak? Maka para ulama memberikan dhabit ya, jika ya mampetnya ya, jika mampetnya saluran itu adalah bukan dari awalnya, tapi memang karena penyakit yang mengharuskannya dibikinkan apa? Saluran baru, maka apabila saluran itu berada di bawah apa? Di bawah di maidah itu di lambung di bawah pusar, itu kalau keluar dari saluran buatan tersebut maka mengharuskan wudu. Jika keluar kotoran ya dari saluran buatan selama di lambung di bawah pusar, maka itu mengharuskan wudu ya. Adapun bila saluran itu dibikin di tempat yang lain
ya selain hal yang kita sebutkan tadi, ya maka tidak mengharuskan wudu. Jelas insyaallah ya ini. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu ats-tsani kata beliau adalah zawalul aqli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal dengan sebab tidur. Ya, maksudnya tidur di sini tentu tidur yang mustagrik, tidur yang nyenyak. Ya, membuat dia tidak sadar dengan kondisi sekitarnya. Ya, maka ini membatalkan wudu. Au ghairihi atau selain tidur. Selain tidur itu maksudnya seperti gila. Gila kan orang hilang akal. Mabuk hilang akal. Ya pingsan hilang akal. Jadi hal-hal semacam ini ya jika terjadi maka itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Illa nauma mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Ya, kecuali tidur yang mumakkin, ya. Tidurnya orang yang duduk mumakkin. Mumakkin itu maksudnya duduk yang duduknya itu mohon maaf ya duburnya atau pantatnya itu menempel ke maq'adatahu ke tempat duduknya ya, menempel sehingga itu tidak memungkinkan untuk keluarnya kentut ya. Duduk orang yang pantatnya nempel ke lantai itu tidak memungkinkan untuk keluar angin ya. Dan itu tidak akan tergambar kecuali duduknya murabba, duduknya itu bersila ya. Berbeda kalau duduknya misalnya iftirash atau tawarru itu masih mungkin keluar angin ya. Berbeda kalau duduknya bersila ya, itu tidak memungkinkan keluar angin dari duburnya. Maka tidur orang semacam ini itu tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, ya. Jadi kalau jamaah sedang sholat Jumat itu kan biasanya banyak yang tidur pas khotib, ya. Nah, tahu-tahu udah qomat baru bangun. Nah, itu gimana wudunya? Batal apa enggak? Batal apa enggak? Baik, ya. Kalau duduknya itu duburnya nempel ya ke lantai sehingga tidak memungkinkan untuk keluar angin, maka tidak batal. Ya, karena tidur itu bukan penyebab hadas sebenarnya. Yang menyebabkan hadas itu ada kemungkinan dia kentut. Ya. Ya, ada kemungkinan dia kentut. Ya. Makanya orang yang tidak sadar itu nggak tahu kalau dirinya akan kentut, keluar angin gitu kan. Berbeda kalau duduknya nempel, sadar nggak sadar, tapi kentut itu tidak akan bisa keluar karena pantatnya nempel ke lantai. Gitu. Makanya dikecualikan tidurnya orang yang duduknya mumakkin, yaitu pantatnya nempel ke lantai, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk keluar angin. Ini. Kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa mara'atin kabiraini ajnabiyaini. Ya, bertemunya atau bersentuhnya dua kulit. Ya, dua kulit itu maksudnya kulit laki-laki dan kulit wanita. Kabiraini. Kabiraini di sini bukan berarti wanita yang udah dewasa saja, tapi wanita yang kalau dilihat itu bisa menimbulkan syahwat. Ya. Ya, jadi nggak harus wanita yang udah 25 tahun, 30 tahun gitu kan. Ya, setiap wanita yang kalau dipandang itu yustaha, ya bisa menimbulkan syahwat kalau nempel kulit laki-laki dengan wanita yang semacam ini. Dan ajnabiyain, mereka tidak memiliki hubungan mahram, batal wudunya.
batal wudunya dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa ya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Aula mastumun nisa. La mastumun nisa. Ya, di sini walaupun ya banyak ulama termasuk sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkannya dengan jima, berhubungan badan, tapi secara bahasa Arab, urful lughah, yang namanya lamasa itu lebih umum maknanya daripada jima, termasuk menyentuh. Dalilnya apa? Ada seorang datang kepada Nabi SAW mengaku telah berzina. Kemudian Nabi mengatakan la'allaka qabbaltaha aw lamastaha. Ya, bisa jadi kamu itu hanya sekedar menciumnya atau menyentuhnya. Lamastaha kata Nabi. Artinya enggak sampai berhubungan. Hanya sekedar menyentuhnya karena Nabi tidak ingin merajamnya. Ya, cukup dia taubat, ya istighfar, taubat, ya. Ya. Makanya Nabi mencoba untuk mengatakan kamu sekedar menciumnya kali, kamu sekedar lamastaha menyentuhnya kali. Dari sini kita memahami kalau lamasa itu lebih umum maknanya daripada sekedar berhubungan badan. Ya, sehingga diberlakukan dalam mazhab Imam Syafi'i bukan hanya sekedar berhubungan badan, tapi menyentuh, ya bersentuhan dua kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudu. Kemudian pertanyaannya, yang batal wudunya siapa? Yang menyentuh atau yang disentuh? Maka di sini ya terjadi khilaf di kalangan para ulama ya. Dalam sebagian riwayat yang batal wudunya adalah yang menyentuh. Makanya ayatnya la mastumun nisa. Jadi kembali kepada pelakunya gitu kan. Pelakunya cuman secara makna itu yang namanya bersentuhan itu akan berlaku hukum menyentuh kepada kedua belah pihak. Bukankah begitu? Sehingga pendapat yang kuat kedua-duanya batal. Kedua-duanya batal. Yang karena nanti bisa dinamakan menyentuh. Namanya bersentuhan. Bisa juga yang menyentuh dan disentuh itu sama-sama dikatakan menyentuh. Nah, sehingga batal wudu kedua-duanya. Ya, kedua-duanya. Kemudian bagaimana dengan hadis ya yang katanya Rasulullah SAW pernah menyentuh ya apa? Aisyah radhiyallahu anha sedangkan Nabi dalam keadaan sholat. Ya, gitu. Maka di sini ada banyak kemungkinan. Bisa jadi itu ada hail, ada penghalang. Bisa jadi ada kain yang menghalangi, enggak benar-benar bersentuhan kulit. Ya, ada kemungkinan semacam ini menunjukkan pendalilannya tidak kuat sehingga mengatakan enggak batal, gitu. Enggak batal. Ya. Makanya di sini bahasanya kan iltiqa basyaratai, bersentuhan dua kulit secara langsung. Artinya kalau ada penghalang ya enggak batal. Misalnya ada penghalang kain ya enggak masalah. Dan kalau disentuhnya pakai kuku batal enggak? Kuku bukan kulit, maka enggak batal. Ya. Kalau yang disentuh rambut batal enggak? Enggak batal karena bukan kulit. Jadi yang membatalkan itu adalah iltiqa basyaratai. Ya, bersentuhan kulit dengan kulit. Insyaallah jelas ya. Ya. Tapi sebagian mazhab para ulama mengatakan ya seperti dalam mazhab Imam Ahmad yang batal itu adalah kalau menyentuhnya dengan syahwat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i mutlak batal. Ya, tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad kalau dengan syahwat ya baru batal wudunya, kalau tanpa syahwat enggak batal. Kemudian yang batal itu adalah yang menyentuh bukan disentuh katanya. Nah, tapi yang lebih kuat adalah apa yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab ini, yaitu batalnya wudu jika kulit laki-laki wanita yang ajnabiyah bersentuhan. Kemudian ar-rabi'u yang keempat yang bisa membatalkan wudu adalah massu qubulil adami
au halqati duburihi bi batnir rahati au butunil asabi'i. Ya. Massu itu menyentuh. Ini bukan bersentuhan. Jadi kalau lamsu itu bersentuhan, kalau massu itu menyentuh. Ya. Jadi menyentuh kubul, kemaluan depan, ya, adami. Maksudnya adami manusia. Manusia berarti keluar. Kalau menyentuh kemaluan binatang, gimana? Enggak, ya. Yang batal itu adalah kalau menyentuh kemaluan manusia, baik dia laki-laki ataupun perempuan, ya. Maka itu membatalkan wudu. Wudu. Aw halqati duburihi, atau menyentuh halqah. Halqah itu, ya, lubang, lubang dubur, ya. Lubang dubur menggunakan batnur rahah, bi batnir rahah, menggunakan telapak tangan bagian dalam, ya, bi batnir rahah. Aw butunil asabi, atau menggunakan bagian dalam telapak tangan, bagian jari jemari, ini, ya, bagian dalam jari jemari. Ini namanya batnur rahah yang ini. Nah, kemudian ini namanya butunul asabi, bagian dalam jari jemari. Ini kalau digunakan untuk menyentuh, ya, lubang dubur, maka membatalkan wudu. Kemudian bedanya di sini, baik menyentuh kemaluan diri sendiri atau kemaluan orang lain, batal wudunya. Nah, kalau menyentuh kemaluan orang lain, yang batal itu dua-duanya atau salah satu. Nah, misalnya lagi nyebokin anak gitu kan, anak gitu kan, itu mau nggak mau akan menyentuh. Jadi nggak ada bedanya mau dia kemaluan anak kecil, orang dewasa, ya kan? Batal nggak? Wudu yang menyentuh batal, tapi yang disentuh tidak batal. Ini bedanya antara al-lamsu dengan al-massu. Ya, jadi kalau kita perhatikan perbedaan al-lamsu, kalau al-lamsu itu yang bersentuhan, ya, dua-duanya batal. Itu al-lamsu. Ya, kalau al-massu yang batal itu adalah yang menyentuh, yang tidak disentuh tidak batal. Yang menyentuh kemaluan, yang kemaluannya disentuh tidak batal. Ya, seperti antum misalnya mandikan jenazah. Ya, mandikan jenazah, membersihkan, ya, bagian belakangnya gitu kan. Ya. Itu kan antum sebelumnya berwudu. Batal enggak wudunya? Batal, gitu kan? Batal, ya. Kemudian kalau al-massu itu khusus yang membatalkan adalah menggunakan apa? Batnur rahah dan batnul asabi, bagian dalam telapak tangan. Berarti kalau menyentuh pakai bagian luar, batal enggak? Enggak. Kalau al-lamsu bersentuhan, itu mau pakai bagian dalam atau luar dari telapak tangan, selama itu namanya kulit, batal enggak? Batal. Itu perbedaannya. Ya. Kemudian kalau al-massu itu tidak dibedakan perbedaan jenis. Ya, menyentuh kemaluan lelaki, menyentuh kemaluan perempuan, itu batal. Tapi kalau al-lamsu, kulit laki-laki bersentuhan dengan kulit laki-laki, batal enggak? Enggak. Yang bersentuhan itu adalah kulit laki-laki dengan perempuan. Ada perbedaan jenis di al-lamsu. Nah, ini. Ya. Kemudian al-massu itu tidak dipersyaratkan ada syahwat. Al-massu tidak dipersyaratkan ada syahwat secara mutlak. Kalau nyentuh, misalnya antum garuk-garuk gitu kan, enggak ada syahwat sama sekali, garuk kena gatal, kesentuh kemaluan, batal enggak wudunya? Batal enggak? Batal. Ya kan, namanya menyentuh kemaluan, mau ada syahwat atau tidak, batal, ya. Nah, sedangkan al-lamsu itu sebagian, ya, para ulama
mempersyaratkan adanya syahwat baru batal. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan kan sebagian mempersyaratkan kalau ada syahwat baru batal. Ini perbedaannya. Ya. Dan selanjutnya, bagaimana kalau misalnya menyentuh kemaluan yang udah putus, terpotong? Ya. Batal atau enggak wudunya? Ya, menyentuh kemaluan yang udah terlepas, yang udah terpotong. Misalnya ada yang jadi dokter, enggak tahu kan? Ya, menyentuh kemaluan yang sudah terpotong, batal enggak wudunya? Batal. Selama yang terpotong itu masih dinamakan kemaluan, masih dinamakan kubul, masih dinamakan dubur, ya, maka batal wudu walaupun udah terlepas dari anggota badan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tangan wanita yang udah terpotong, ya, bersentuhan dengan kulit laki-laki, batal enggak? Batal enggak wudunya? Batal enggak wudunya? Ada yang mengatakan tidak batal, sedangkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan batal. Jadi tidak mau tidak dipersyaratkan harus masih dinamakan sebagai tangan atau tidak, selama itu kulit, ya, wanita ajnabi, batal menurut beliau walaupun udah terputus, udah terlepas atau masih utuh gitu kan, ya. Namun as-sahih insyaallah tidak, ya. Tidak, karena tidak lagi ada unsur syahwat. Ini yang terkait dengan pembatal wudu, ya. Kemudian setelah itu kita berpindah ke pasal baru, yaitu man intaqada wudu'uhu, barang siapa yang telah batal wudunya, jadi haruma alaihi, haram baginya, jadi hal-hal yang terlarang bagi orang-orang yang batal wudunya, dan hukumnya haram kalau dilakukan berarti berdosa. Apa itu as-salatu? Haram bagi orang yang batal wudunya untuk melakukan salat. Kemudian wat tawafu, haram bagi orang yang batal wudunya untuk tawaf, karena tawaf itu hukumnya sama dengan salat. Hanya saja diperbolehkan berbicara ketika tawaf, sedangkan di salat tidak boleh berbicara. Tapi hukumnya sama dengan salat, berarti harus ada wudu, ya, harus dalam keadaan bersuci. Dan juga yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini yang memiliki hukum sama dengan salat adalah sujud. Jadi tidak diperbolehkan sujud bagi orang yang batal wudunya, baik itu sujud tilawah ataupun sujud syukur, karena memiliki hukum salat sebagaimana disebutkan dalam kitab ya I'anatul Talibin. Ini. Kemudian juga yang tidak diperbolehkan bagi orang yang batal wudunya adalah mashul mushafi, menyentuh mushaf. Ya, menyentuh mushaf. Mushaf itu apa coba? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mushaf? Mushaf itu, ya, ma kutiba minal Qur'an lidirasah. Jadi apa yang ditulis dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk dipelajari itu masuk dalam kategori mushaf. Kalau ada papan tulis, ditulis di situ misal surat Al-Fatihah atau satu ayat dengan tujuan untuk diajarkan, masuk kategori mushaf? Masuk. Berarti boleh enggak menyentuh papan tulis yang ditulis ayat Al-Qur'an dengan tujuan untuk dipelajari tanpa berwudu? Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, jadi mushaf itu bukan hanya yang antum tahu, ya, yang Al-Qur'an yang kita kenal. Jadi mushaf itu lebih umum, yaitu ma kutiba minal Qur'an lidirasah. Apa yang ditulis dari ayat-ayat Al-Qur'an dalam rangka atau tujuan untuk dipelajari masuk dalam kategori mushaf, ya, sehingga tidak boleh disentuh tanpa berwudu. Kemudian wahamluhu, dan juga enggak boleh membawanya, menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Untuk orang yang tidak berwudu tidak boleh. Kenapa? Karena alhamlu yuqas alal mas. Membawa itu dikiaskan kepada menyentuh, sehingga hukumnya sama, tidak boleh. Dan Nabi SAW, ya, dalam hadis mengatakan la yamussul mushaf illa tahirun. Tidak boleh yang menyentuh mushaf itu kecuali orang yang dalam keadaan suci. Ya.
Sedangkan di ayat Al-Qur'an Allah mengatakan apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an itu kecuali al-mutahharun. Tafsirnya adalah al-mutatahhirun, orang-orang yang bersuci. Kemudian wal lauhil maktub lidirasah ini ya, masuk lauhul maktub. Lauh itu papan yang ditulis di situ ayat Al-Qur'an dengan tujuan dirasah untuk dipelajari, masuk dalam kategori mushaf yang tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan dan kondisi berwudu. Wa yahillu hamluhu fi amtiatin aw darahima. Boleh membawa mushaf tapi dibarangi dengan barang-barang yang lain. Ya, amtiah itu barang-barang yang lain, atau darahim ya, uang ya. Antum bawa uang, bawa barang-barang yang lain, di situ ada mushafnya. Boleh, tapi dengan niat membawa barang, bukan membawa mushafnya. Boleh. Tapi kalau hanya membawa mushafnya saja tanpa berwudu, boleh enggak? Enggak boleh, haram hukumnya. Haram. Wa yahillu hamluhu lis-sabiyyil mumayyizi wa massuhu lid-dirasati. Boleh membawa mushaf bagi anak kecil yang telah mumayyiz, dan menyentuh mushaf bagi anak kecil yang telah mumayyiz dalam rangka untuk belajar. Dalam rangka untuk belajar. Jadi perhatikan di sini, karena kita orang tua, maka anak-anak yang diperbolehkan untuk menyentuh dan membawa mushaf itu adalah anak-anak yang telah mumayyiz. Yang telah mumayyiz. Mumayyiz itu patokannya gimana? Ya, patokannya itu adalah anak-anak yang telah mengerti. Ya, bisa disuruh, paham kalau disuruh. Ya, ini mumayyiz. Nah, berbeda kalau dengan anak-anak yang belum mumayyiz. Haram hukumnya memberikan mereka menyentuh dan membawa Al-Quran. Haram hukumnya. Kenapa? Karena mereka dikhawatirkan akan mencederai kehormatan Al-Quran. Intihak hormatil Quran. Mereka kan gak ngerti. Bisa jadi Al-Quran itu dilempar, dibawa dengan tidak takzim, tanpa ada pengagungan kepada Al-Quran, sehingga itu jatuh kepada perbuatan haram. Maka tidak diperbolehkan bagi anak yang belum mumayyiz untuk menyentuh dan membawa Al-Quran. Ya. Baik. Karena Al-Quran itu adalah sesuatu yang muazzam, yang harus kita agungkan, yang harus kita muliakan. Ya. Makanya termasuk ta'zim kepada Al-Quran adalah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan bersuci. Jadi bedakan antara menyentuh dengan membaca. Boleh enggak membaca Al-Quran ya dalam keadaan tidak berwudu tanpa menyentuhnya? Boleh. Ya, boleh, tapi tarkul aula, meninggalkan yang aula, yang afdal. Karena Nabi SAW itu tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci. Dan afdalul zikri, seutama-utama zikir itu adalah membaca Al-Quran. Maka hendaklah kita dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Tapi boleh ya membaca Al-Quran dari hafalan walaupun dalam keadaan tidak berwudu. Yang enggak boleh itu adalah menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan berwudu. Belum waktunya Isya ya? Belum ya. Baik, kemudian kita langsung masuk ke fasal baru. Ya. Sekarang kita akan berpindah ke adab qada'ul hajah, adab buang hajat. Ya. Saya mengatakan di sini yuqaddimu dakhilal khala'i yasaruhu wa idza kharaja yaminahu. Orang yang masuk ke tempat membuang hajat, al-khala itu adalah al-makan al-mu'ad li qada'il hajah, tempat yang memang disiapkan untuk membuang hajat ya, entah itu kencing, entah itu buang air besar. Ya, ketika kita masuk ke tempat yang dipersiapkan untuk qada'ul hajah ini, maka mengedepankan kaki kiri. Ya, ketika hendak masuk maka mengedepankan kaki kiri. Ya. Dalilnya adalah riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya
itu selalu mengawali ya masuk ke khala itu dengan kaki kiri. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat ya, innaman bada'a birijlihil yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala ubtuliya bil faqri. Ini riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah. Ya, walaupun hadisnya para ulama ada yang mendhaifkan, ya, tapi secara makna ini mengandung larangan. Yaitu apa? Barang siapa yang memulai masuk ke khala, ke tempat buang hajat dengan kaki kanannya sebelum kaki kiri, maka orang ini akan diuji dengan kefakiran. Orang ini akan diuji dengan kefakiran dalam riwayatnya, ya. Ya, karena yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih, kana Nabi idza dakhala al-khala, ya, itu qaddamal yusra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk ke tempat buang hajat itu mendahulukan kaki kiri. Wa idza kharaja yaminahu, kemudian kalau keluar mengedepankan kaki kanan. Mengedepankan kaki kanan. Ini adabnya. Kemudian wala yahmilu dzikrallahi ta'ala, dan jangan dia membawa ya yang terdapat nama Allah di dalamnya ketika masuk ke tempat buang hajat. Ya. Di sini larangan membawa sesuatu yang terdapat nama Allah ke tempat buang hajat ini hanya sekedar mustahab hukumnya, ya, tidak membawa itu hukumnya mustahab, ya, atau wajib sehingga kalau membawanya jatuh ke dalam perkara haram, itu ada hilaf, ya. Ada yang mengatakan ya ini hanya sekedar adab, ya. Jadi adab masuk ke tempat qadaul hajah itu tidak membawa yang ada nama Allah di dalamnya. Nah, jadi sekedar anjuran, istihbab. Sebagian para ulama, ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Shalah, itu seandainya mengatakan wajib wajib hukumnya, ya, tidak membawa sesuatu yang terdapat nama Allah ke dalam tempat qadaul hajah, itu lebih baik. Ya, Al-Imam Al-Azru'i mengatakan haram hukumnya membawa masuk mushaf dan yang semisalnya yang terdapat di situ sesuatu yang muazzam yang harus diagungkan, ya, ke dalam tempat buang hajat. Dan ini yang lebih hati-hati. Yang menyatakan haram ini lebih hati-hati, ya. Wasma rasulihi, dan juga jangan membawa nama Nabi, ya. Jangan membawa tulisan yang ada nama Nabi ke dalam tempat qadaul hajah. Wal Quran, atau yang terdapat tulisan Al-Quran, ayat Al-Quran, jangan dibawa. Jangan dibawa. Ya, termasuk disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, makana muazzaman, sesuatu yang diagungkan seperti nama malaikat dan yang semisalnya juga tidak layak untuk dibawa ke tempat qadaul hajah. Ya. Ini. Kemudian wa yughatti ra'sahu. Di antara adab ketika masuk ke tempat qadaul hajah itu adalah menutup kepala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam riwayat beliau jika qadaul hajah maka menutup kepalanya, menutup kepala. Wa yab'udu wa yastatir. Kemudian menjauh. Menjauh itu maksudnya apa? Menjauh ke tempat yang sampai tidak terlihat orang dia, tidak tercium aroma kotorannya yang keluar, entah kencing atau ya air besarnya gitu, ya, nggak tercium. Jadi ke tempat yang jauh, ya. Kalau ini di tanah lapang, ya, dia menjauh ke tempat yang jauh sampai nggak dilihat, sampai nggak didengar suaranya, sampai nggak dicium baunya, gitu kan. Nah, kalau sekarang kan udah ada tempat khusus, ya. Wayastatir, dan dia hendaklah menutup diri, bersembunyi, ya, menutup diri, jangan sampai terlihat orang lain ketika qadaul hajah. Kalau sekarang jelas, ya, WC tertutup. Nah, kalau di tanah lapang maka hendaklah dia mencari sesuatu yang bisa menutupnya dari pandangan manusia. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat, jika beliau hendak qadaul hajah maka menjauh dan yastatir, menutup diri. Ya.
menutup diri. Makanya di antara yang masyhur dalam kitab-kitab syirah itu disebutkan ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah qadaul hajah, kemudian menjauh dan terdengar suara salamu alayka ya Rasulullah. Nabi menoleh kiri kanan enggak ada orang. Ternyata itu adalah bebatuan dan perpohonan yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum ya? Hah? Sudah masuk. Ya, sudah masuk. Ya, karena pembahasannya tentang qadaul hajah ini agak luas, ya. Di antara yang luas itu nanti pembahasan tentang membuang air kecil di air yang tidak mengalir. Hukum kencing di air yang tidak mengalir. Itu bagaimana hukumnya? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita bisa praktekkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.